Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian. Alhamdulillah channel ini sudah sampai di 200 subscriber ya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa sekalian yang telah support terhadap channel ini. Semoga nantinya channel ini akan selalu berkembang dan akan selalu memberikan informasi-informasi yang up to date mengenai seputar perawatan luka. Dan channel ini adalah bentuk khidmah saya untuk membantu para pemirsa sekalian agar nantinya yang mendapatkan kesulitan dalam proses perawatan luka dapat terbantukan dengan adanya channel ini. Dan semoga kita semua selalu bisa bermanfaat bagi sesama. Amin ya robbal alamin. Baik, di minggu kemarin saya sudah membahas mengenai salep-salep yang saya rekomendasikan untuk melunakkan jaringan ya. Dan di kesempatan hari ini saya akan merekomendasikan salep untuk proses epitelisasi ataupun proses pembentukan jaringan kulit baru. Di mana perlu diketahui terlebih dahulu oleh para pemirsa sekalian bahwasannya dalam fase penyembuhan luka itu ada 3 tahapan, yaitu ada fase inflamasi, ada fase proliferasi, dan juga ada fase maturasi. Nah, kita akan membahas di fase proliferasi, di mana ini adalah fase pembentukan sel-sel ataupun jaringan baru. Dan di fase proliferasi ini ada 2 tahapan, yaitu ada yang namanya fase granulasi dan ada yang namanya fase epitelisasi. Oke. Nah, untuk fase granulasi ini adalah proses tumbuhnya jaringan dari bawah ke atas ya. Jadi pertumbuhan jaringan ataupun daging yang luka tersebut dalam biasanya dimulai dari tumbuhnya daging dari bawah ke atas. Sedangkan fase epitelisasi adalah fase di mana pembentukan calon kulit baru yang biasanya dimulai dari tepi-tepi luka. Oke. Nah, salep ini saya rekomendasikan untuk luka yang sudah berwarna merah dan dasar luka sudah menyatu dengan tepi luka, di mana ini adalah agar mempercepat proses pembentukan kulit baru. Oke. Nah, apa saja salepnya? Oke, di depan saya sudah ada 2 salep ya yang saya pegang, tapi sebenarnya saya akan menjelaskan kalau tidak salah 3 sampai 4 salep yang saya akan rekomendasikan. Tapi untuk bentuk fisiknya saya cuma pegang 2 ini, nantinya untuk 2-nya saya akan menjelaskan lewat gambar. Oke. Baik, ini dia salep-salep yang saya rekomendasikan untuk proses epitelisasi. Oke. Yang pertama ada ini ya, Burnazin Plus. Oke. Di mana Burnazin Plus ini memang terkenalnya yaitu salep untuk luka bakar ya. Dan ini ada 2 varian, ada yang Burnazin biasa dan ini ada Burnazin Plus, di mana kalau yang Burnazin biasa itu kandungannya hanya silver sulfadiazin. Nah, kalau yang Burnazin Plus ini adalah ada tambahan yaitu hyaluronic acid. Di mana memang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya bahwasannya hyaluronic acid ini sangat baik sekali untuk proses epitelisasi ataupun proses pembentukan jaringan kulit baru agar nantinya dapat mempercepat proses penyembuhan pada luka ya. Nah, keuntungannya ini salep adalah karena ada kandungan antimikrobanya juga ya. Dan ini bukan hanya untuk salep luka bakar saja ya. Dijelaskan di kemasannya ini memang bisa dipakai untuk luka bakar derajat 1 dan 2, ulkus vaskuler, ulkus metabolik, dan luka dekubitus ya. Dan saya juga sering memakai salep-salep ini untuk pasien-pasien dengan gangguan vaskuler ya. Biasanya saya pakai ini. Dan ini cenderung tidak nyeri ya ketika kita aplikasikan ke dasar luka. Oke, ini dia salep yang pertama. Selanjutnya
ini ada salep the one and only ya. Metcofazine Red. Di mana Metcofazine Red ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya bahwasannya ini adalah kandungannya hyaluronic acid, sitosan, dan zinc oxide. Dan ini sangat bagus sekali untuk luka-luka yang sudah berwarna merah dan sudah masuk di fase proliferasi ataupun fase pembentukan jaringan sel baru ya. Dan memang kalau untuk Metcofazine Red ini saya rekomendasikan dan saya sering pakai nih untuk salep ini ya. Silakan nanti boleh dicoba bagi para pemirsa sekalian yang ingin memakai salep ini karena memang zinc cream ini sangat baik sekali untuk proses penyembuhan pada luka. Oke, itu dia. Dan salep selanjutnya yaitu ada yang namanya salep Yalucet Plus ya. Dimana Yalucet Plus ini juga kandungannya sama dengan Burnazine Plus ini, yaitu ada silver sulfadiazine dan juga hyaluronic acid ya. Itu juga bisa dipakai untuk proses epitelisasi pada proses penyembuhan luka. Tapi saya pribadi hanya 1 kali atau 2 kali ya untuk memakai salep tersebut. Tapi boleh nanti bisa dicoba bagi para pemirsa sekalian, apa nanti bisa cocok atau enggak, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Oke, yang selanjutnya ya ada salep yang mungkin ini tidak familiar ya, dan saya cari untuk saat ini sangat sulit ya. Walaupun di apotek besar dan juga di toko online ini sulit sekali saya mencarinya, yaitu salep Bionek ya. Dimana salep Bionek ini sejak tahun 2016 apa 2017 saya awal mula memakainya sudah merasa puas dengan salep ini. Hanya saja memang mungkin ya dikarenakan produksinya ataupun cara pemasarannya yang kurang, yang akhirnya sekarang sulit untuk didapatkan. Nah, itu juga bisa dipakai ya, karena kandungannya adalah hyaluronic acid juga ya. Dan pure murni itu adalah HA saja ya, hyaluronic acid saja. Nah, itu nanti bisa dipakai atau bisa dicoba untuk luka-luka yang berwarna dasar merah yang sudah siap untuk proses epitelisasi. Ya, itu dia salep-salep yang saya rekomendasikan ya. Ada 4 salep. Pertama ada Burnazine Plus, yang kedua ada Metcofazine Red, yang ketiga ada Yalucet Plus, dan yang keempat ada Bionek. Oke. Mungkin dari rekan sejawat ataupun para pemirsa sekalian ada salep-salep yang juga bagus untuk proses penyembuhan luka. Boleh nanti silakan dituliskan di kolom komentar ya. Mungkin saya tidak tahu ya, dan juga ini akan menjadi suatu hal yang baru dan akan saya coba ya, karena di sini kita sama-sama belajar ya, sama-sama update tentang keilmuan. Harapan saya dari para rekan sejawat ataupun para pemirsa sekalian juga memberitahu ataupun memberikan ilmunya kepada saya agar nantinya saya juga dapat belajar ya. Itu dia salep-salep yang saya rekomendasikan, dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para pemirsa sekalian yang sudah support terhadap channel ini. Semoga nantinya channel ini akan terus berkembang dan akan memberikan tayangan-tayangan yang terbaik ya untuk para pemirsa sekalian. Jangan lupa tonton video-video yang lain, dan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar perawatan luka, boleh nanti ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.